Saudara, saya ucapkan selamat pagi dan selamat berbakti, dan kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu. Haleluya Yesus.
Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Sungguh Kau berarti bagi kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, glory bagi manusia. Ayo udah sikit
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kuliah kasih. Haleluya, I worship you. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat berarti bagi kami Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Apalah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami orang berdosa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau angkat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah hidup kami. Inilah hidup kami Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami Tuhan, suci kuduskan kami, bahkan seluruh panca indera kami. Engkau sucikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, Kau siapkan hati kami Bapa. Kau bentuk hati kami ya Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kau pakai semakin hari semakin heran di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah lidah bibir hamba-Mu Kau pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami dibentuk, dan kami diperbaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Itu aja, mainkan itu aja refnya. Yesus, Yesus. Sementara menyembah Tuhan, saya teringat firman, cinta kepada rumah-Mu menghanguskan hatiku. Haleluya. Kerinduan untuk menyembah Tuhan di bait-Nya. Saya merasakan kehausan yang dalam. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang, kita tidak bisa bersekutu, bertemu secara langsung. Tapi kerinduan yang besar akan mengundang hadirat Tuhan turun. Kehausan yang dalam akan membuat Tuhan hadir. Saudara, saya mau cuplek ayat itu. Jadi sementara menyembah Tuhan tadi saya menikmati kehadiran Tuhan. Saya bacakan Yohanes 2, ini bukan ayat pokok, kita tidak membahas ini, tetapi saya teringat ayat ini. Yohanes 2 ayat yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Cinta akan rumah-Mu, rumah Tuhan, bait Tuhan, di mana hadirat Allah ada. Sementara menyembah tadi, saya merasakan saya sebagai hamba Tuhan, saya harus akui persekutuan itu saya juga sangat butuhkan. Sebab di dalam persekutuan itu Tuhan hadir. Bukan masalah kalau berdoa pribadi Tuhan tidak hadir, tidak. Tetapi perlu, dan itu perintah Tuhan untuk kita bersekutu. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 14. Ada hal-hal indah yang perlu kita pelajari. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Ada 3 Injil yang mencatat peristiwa ini. Cuma Injil Matius, hanya Injil Matius yang mencatat tentang Petrus pun sempat berjalan di atas air. Injil Markus, Injil Yohanes tidak mencatat Petrus berjalan di atas air. Saudara, kita semua tentunya sudah pernah membaca ayat ini. Dan kita perlu, ada banyak pelajaran indah yang kita akan pelajari pagi hari ini. Baik, saya bacakan. Sesudah itu, nah ini menunjuk peristiwa sebelumnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya
naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Sesudah pelayanan, Yesus meluangkan waktu menyendiri dengan Bapa. Meluangkan waktu untuk berdoa. Meluangkan waktu untuk mengucap syukur. Seringkali kita sudah melayani, sudah dipakai, sudah jadi berkat, kita lupa berdoa. Sebelum pelayanan berdoa, sesudah pelayanan seringkali kita lupa berdoa mengucap syukur. Berdoa berterima kasih, mengembalikan segala pujian kepada Tuhan. Selanjutnya ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kalau dari ayat ini apa mungkin ada orang yang dulunya masih menemani Yesus? Tapi dari ayat ini dikatakan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ di bukit berdoa. Saya tidak tahu apa ada beberapa orang. Kalau murid-muridnya jelas diperintahkan menyeberang, tetapi saya tidak tahu apa ada beberapa orang yang masih tinggal di situ. Tetapi ketika malam mereka sudah pergi semua. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Terus kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Haleluya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkaulah Anak Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat peristiwa yang luar biasa. Saudara, bukan cuma Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air pun hal yang sangat luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak mempercayai ini. Gak mungkin manusia bisa berjalan di atas air tuh, gak mungkin. Itu Yesus tuh nginjak batu. Saudara, kita sebagai umat yang percaya, jangan sampai kita kehilangan iman, terus kita mulai meragukan apa yang dicatat oleh Injil. Yesus berjalan di atas air, memang dia Allah yang maha kuasa, dia mampu. Dan saudara, Petrus tidak ragu-ragu ketika dia melihat dulunya murid-murid berteriak-teriak, "Itu hantu." Saudara, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, Petrus
punya keyakinan. Kalau kamu bukan hantu, gitulah intinya. Kalau engkau benar Tuhan, suruh aku juga berjalan di atas air. Saudara, Tuhan ngomong datang. Saudara, Alkitab catat, Petrus keluar dari perahu dan benar-benar Petrus juga berjalan di atas air. Mata Petrus tertuju kepada Yesus, sehingga Petrus mampu juga berjalan di atas air seperti Tuhannya, gurunya. Tetapi Alkitab catat, saudara, ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, pada waktu itu badai gelombang itu belum berhenti. Angin sakal itu terus. Tapi Yesus melewati itu semua. Petrus mendengar instruksi Yesus. Petrus pun bisa melangkah di tengah badai, di tengah gelombang yang mengamuk. Petrus tidak tenggelam karena matanya tertuju kepada Yesus. Tetapi ayat 30 mencatat, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Nah ini saudara, tidak lagi fokus kepada Yesus. Saudara, di dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia, ada banyak badai, ada banyak gelombang yang sering menerpa perahu kehidupan kita, yang sering mengombang-ambingkan perahu kehidupan kita. Saudara, tetapi kalau kita fokus kepada Yesus, saudara, kita akan alami seperti yang Petrus alami. Satu-satunya murid Yesus yang sempat mengecap, menikmati berjalan di atas air adalah Petrus. Tapi perhatikan, ketika Petrus mulai kehilangan fokus kepada Yesus, apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika dia rasa tiupan angin yang kencang, sedang dia stabil berjalan, saudara. Tapi dia bisa merasa, dia masih bisa merasa. Saudara, ketika kita tidak lagi pakai iman kita memandang Yesus, ada banyak kali kita mulai merasa tiupan-tiupan angin yang keras menerpa hidup kita. Akibatnya apa? Kita jadi takut. Di sini dikatakan takutlah ia dan mulai tenggelam, tidak tunggu lama. Saudara, Tuhan tidak mengaruniakan roh ketakutan kepada kita. Tetapi ketika ketakutan, karena kita nggak fokus kepada Yesus, kita mulai rasa-rasa tiupan angin yang menerpa, kita tidak lagi fokus kepada Yesus. Saudara, kita mulai takut. Iman lawannya takut. Ketika kita mulai takut, ayat ini jelas katakan, mulai tenggelam. Dia takut dan mulai tenggelam. Untungnya saat tenggelam, dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Dia Tuhan yang baik. Siapa manusia yang tidak pernah takut? Siapa di antara kita yang gak pernah takut? Karena ketakutan sering kita gak bisa tidur. Kita gak bisa istirahat dengan baik. Karena pikiran kita dihantui hal-hal yang menakutkan.
Karena kita sudah membaca berita-berita yang mengerikan. Karena kita sudah mendengar kabar-kabar yang menggemparkan. Karena mata kita sudah melihat hal-hal yang mengerikan terjadi hari-hari ini. Ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saudara, ketika kita mulai takut, tidak tunggu lama kita akan mulai tenggelam. Kita akan mulai mengikuti hukum dunia ini. Padahal dulunya kita berjalan mengatasi hukum-hukum dunia. Kok bisa ya? Murid-murid yang lain mungkin tercengang juga, pasti tercengang. Wah, kok bisa dia juga jalan di atas air? Saudara, banyak kali ketika kita memandang kepada Yesus, kita sedang berjalan mengatasi hukum-hukum dunia, saudara. Hukum ekonomi, hukum apa lagi? Ada banyak hukum di dunia ini. Ketika kita berjalan mengikuti firman Tuhan, terkadang kita nggak sadar kita sudah berjalan mengatasi hukum-hukum dunia ini. Kita mengatasi hal-hal yang dunia katakan mustahil. Nggak bisa. Itu dalilnya kalau begini, pasti ini jadinya. Tapi kok dia enggak ya? Karena mata kita fokus kepada Yesus. Amin. Saudara, selama Petrus fokus kepada Tuhan yang ngomong datanglah, mata Petrus memandang kepada Yesus. Dia berjalan mengatasi badai gelombang yang belum reda, yang masih terus mengamuk. Dia melewati itu. Saudara, saya percaya, memang tidak dicatat, tapi saya percaya Petrus bukan berjalan seperti di tanah yang ada lubang, ada gundukannya, jadi Petrus jalannya gini-gini. Tidak, saudara. Saya yakin Petrus berjalan seperti di jalan yang rata. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus kehilangan fokus pandangannya, apa yang terjadi? Dia mulai pakai perasaannya. Muncullah rasa takut karena dia tidak melihat Yesus. Dia mulai melirik kiri dan kanan. Dia mulai melirik situasi dan kondisi yang terjadi. Dia mulai melirik fakta-fakta yang memang sedang terjadi. Fakta kalau gelombang badai karena angin sakal itu belum reda. Jelas Alkitab katakan. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Saudara, Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yesus tidak berkata rasain lo, enggak. Alkitab catat ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, amin, memegang dia, haleluya, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, seringkali kita kurang percaya, seringkali kita bimbang, makanya kita mulai takut dan tenggelam. Kita mulai takut dan tenggelam. Kita mulai kehilangan pengalaman berjalan mengatasi hukum-hukum dunia, mengatasi hal-hal yang dunia katakan gak mungkin, gak bisa. Ada film Kristen diangkat dari kisah nyata, difilmkan. Seorang anak yang hampir mati dibawa Yesus ke sorga. Orang-orang di gereja pada tidak percaya, termasuk papanya. Sampai satu saat mamanya pun tidak percaya, anak kecil.
Tetapi anak ini bisa bercerita tentang hal-hal yang dia tidak pernah lihat. Dia ngomong, saya ketemu kakek dari papa, dia ngomong gitu. Gimana bisa? Wong anak ini lahir gak pernah ketemu kakeknya papanya. Bukan kakeknya dia, kakeknya papanya. Papanya penasaran tunjukin foto. Foto kakeknya papanya waktu umur tua. Bukan. Papanya lari ke gudang, bongkar, ketemu foto kakeknya waktu usia muda, ditunjukin. Ini papanya cerita ke banyak jemaat karena papanya pendeta. Tidak percaya. Tidak percaya. Mamanya menangis ketika anak ini asik bermain, ada mamanya, masih kecil kan, bermain normal. Mamanya ngomong, kan kakakmu perempuan 1. Anak ini nyeletuk, tidak, kakakku perempuan 2. Loh, mamanya pernah keguguran. Mamanya pun tidak tahu jenis kelamin anaknya yang gugur itu. Mamanya langsung nangis. Di mana kamu ketemu? Saya ketemu waktu diajak Yesus. Mamanya baru percaya. Gereja itu mulai penuh, saudara. Karena orang-orang mulai mempercayai kuasa Yesus itu nyata. Amin. Haleluya. Yesus yang saudara dan saya sembah bukan ilusi. Amin. Yesus yang saudara dan saya sembah, Yesus yang nyata. Haleluya. Dia memang sudah mati, pernah mati, tapi dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Dia pun mengerti kondisi kita hari-hari ini. Haleluya. Dia pun mengerti keadaan kita hari-hari ini. Mungkin ada di antara kita seperti pengalaman Petrus. Kita sudah melewati hari-hari bersama Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kemustahilan. Kita tahu yang kita jalan ini mustahil, tapi sudah berjalan. Kita sudah berjalan di dalam kuasa Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam sesuatu yang dunia ngomong gak bisa, tidak mungkin, tetapi kita jalan di situ. Saudara, adakah hari-hari terakhir ini engkau mulai melirik gelombang yang sedang mengamuk? Kita mulai melirik kanan, melirik kiri, sehingga hati kita mulai takut. Kita mulai tenggelam. Berserulah kepada Yesus kalau kita tenggelam. Ada tangan Tuhan yang baik. Amin. Ada tangan yang penuh kasih, yang selalu terulur ketika kita membutuhkan pertolongan. Haleluya, puji Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia mengerti setiap kesusahan. Dia mengerti setiap pergumulan. Saudara, mari kita lihat ayat 22. Kisah Petrus saya sampaikan di situ. Tapi ada hal-hal penting yang kita mau pelajari juga saat pagi hari ini. Ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja dengan menggunakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bahkan ada lebihnya 12 bakul. Itu peristiwa yang gak main-main. Saudara, ketika murid-murid diberi perintah oleh Yesus,
berangkat duluan ya. Saudara, peristiwa yang baru mereka alami, baru mereka lihat, baru mereka lakukan, itu masih terngiang-ngiang dan berkobar-kobar di hati mereka. Pengalaman yang luar biasa mencengangkan mereka, membuat murid-murid begitu bersemangat, saudara. Wah, luar biasa. Jadi mereka, saudara, naik perahu menyeberang atas perintah Yesus. Mereka semangat, saling cerita, wah keren ya, wah dahsyat ya, wah luar biasa ya, bagaimana mungkin? Tadi Yesus pecah-pecah, loh kok bisa jadi banyak sekali, bahkan ada sisanya. Pikiran mereka berpikir, gimana bisa? Ada lagi yang aliran yang tidak percaya katanya, tradisinya orang Yahudi itu kalau pergi bawa roti. Jadi makannya bisa cukup karena mereka keluarkan roti masing-masing. Waduh. Saudara, apa yang Alkitab catat saya percaya. Saya percaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang Maha Kuasa. Haleluya. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi dengan ayat 24. Ayat 22, murid-murid menuruti perintahnya Yesus. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, ada pelajaran penting. Ada peristiwa yang tidak pernah mereka duga akan terjadi. Sesudah peristiwa yang begitu membuat kita bersemangat, membuat murid-murid bersemangat. Saudara, terkadang bukankah ini sedang melakukan perintahnya Yesus untuk menyeberang? Sering kita berpikir, saudara, kalau kita melakukan kehendak Yesus, pasti terbebas dari segala halangan rintangan. Kita salah, saudara. Murid-murid ini sedang menuruti perintah Yesus. Berangkat dulu ya. Oke Tuhan, kami berangkat. Alkitab catat beberapa mil jauhnya. Markus catat mereka di tengah danau. Saudaraku, perjalanan mereka dari situasi yang penuh sukacita, penuh semangat, excited. Wah, senang saya. Lihat apa yang Tuhan lakukan, saling cerita. Tiba-tiba saudara, terjadi satu kondisi yang tidak pernah mereka pikirkan, tidak pernah mereka harapkan. Angin sakal bertiup, gelombang mulai besar. Saudara, murid-murid mulai takut. Pelajaran yang bisa kita petik, perjalanan sesuai kehendak Allah bukan berarti bebas dari tantangan dan masalah. Bukankah ada ayat di Mazmur katakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskannya. Saudara, mengikuti kehendak Tuhan bukan berarti berjalan di jalan tol. Mari kita perlengkapi diri kita. Mengikuti kehendak Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan rintangan. Bukan berarti tidak ada masalah yang akan menghadang, menghambat laju perjalanan kita. Laju perahu ini terhambat karena angin diombang-ambingkan. Yang kedua, apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Yang suruh Yesus. Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas perintahnya.
Dia tidak pernah memberi perintah dan dia lepas tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sedang berjalan mengikuti kehendak Tuhan, kalau kita sedang berjalan di dalam rencana Tuhan, memang Tuhan tidak menjamin tidak ada masalah. Tetapi ingat, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 6. Mari kita lihat Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat yang ke-45. Ini kisah yang sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Tadi beberapa jauhnya dari pantai, beberapa mil jauhnya dari pantai. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Coba lihat. Zaman itu belum ada teropong. Yesus di bukit berdoa. Murid-murid perahunya ada di tengah danau dan sedang terombang-ambing. Mereka tidak berdaya. Mereka tidak mampu. Keahlian mereka sebagai nelayan tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Yesus yang saudara dan saya sembah, Yesus yang peduli, amin. Dia tidak membiarkan saudara dan saya lelah. Dia tahu, dia di pantai, dia di bukit berdoa. Saudara, murid-muridnya di tengah danau sedang ketakutan terombang-ambing. Alkitab catat, Markus catat, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Saudara perhatikan, Yesus selalu memantau dan memperhatikan kondisi murid-muridnya yang sedang melakukan perintahnya. Saudara, saya mau katakan, Yesus sedang melihat apa yang terjadi dengan hidup kita. Dia selalu memperhatikan saudara dan saya. Mungkin tidak ada orang yang tahu isi hatimu. Engkau lelah. Mungkin tidak ada yang mengerti. Engkau capek dengan pergumulan. Hidupmu diterpa oleh angin sakal. Perahu kehidupanmu seperti terombang-ambing. Engkau tidak berdaya. Engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Haleluya. Ada Yesus, amin. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Dia memandangmu. Dia mengasihimu. Jam 3 pagi dia datang berjalan di atas air. Menghampiri perahu murid-muridnya. Dia pun datang menghampiri hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Badai gelombang, jarak dan gelapnya malam tidak bisa menghalangi mata Yesus. Sekali lagi, badai gelombang yang mengamuk, jarak yang cukup jauh, gelapnya malam tidak bisa menghalangi mata Yesus untuk tidak melihat kondisi murid-murid. Saya juga mau katakan, badai gelombang masalah, jarak,
serta gelapnya masalah kita tidak dapat menghalangi mata Yesus. Yesus bisa melihat dengan jelas. Haleluya. Yesus bukan hanya melihat, tetapi dia datang menghampiri murid-muridnya. Saudara, hidupmu berharga di mata Tuhan. Engkau mulia dalam pandangan mata Tuhan. Pandanglah dia. Dia sedang menghampirimu. Haleluya. Haleluya. Coba kita baca beberapa ayat terakhir. Yesaya 54 ayat 10. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, mengasihani engkau. Haleluya. Tuhan mengasihani kita. Janjinya tetap teguh. Haleluya. Janjinya tidak goyah, tidak goyang, tidak goncang oleh apapun. Segala sesuatu bisa bergoncang, segala sesuatu bisa berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Yesaya 49 ayat yang ke-14. Seringkali ketika badai gelombang sedang mengamuk, perahu hidup kita seperti terombang-ambing. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Saudara, kita sering berkata seperti ini. Yesaya 49 ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, terjemahan lain katakan diukir. Diukir di telapak tangan Tuhan. Selalu ada di matanya Tuhan. Tuhan selalu terkenang kepada saudara dan saya. Selanjutnya, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Ayat 21. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini, dari manakah datangnya?
Haleluya. Puji Tuhan. Saudara Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mengerti. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan saat pagi hari ini kita dikuatkan. Saudara, kita diteguhkan. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang ditebusnya dengan darahnya, dengan korbannya di atas kayu salib. Saudara, kita berharga, kita mulia di pandangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Hidupmu Berharga. Haleluya, Yesus. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Di salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang
untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang. Amin. Untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Izinkan Dia melawat engkau saat ini. Dia tahu ketakutanmu, Dia tahu kegelisahanmu hari-hari ini. Dia mengerti jeritan hatimu hari-hari ini. Dia tahu kebingunganmu, kau tidak tahu harus berbuat apa. Haleluya. Bahkan mungkin engkau sudah tidak bisa berkata-kata apa. Hanya air matamu yang bercucuran. Hanya air matamu yang berderai ketika engkau bertelut di kaki Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia mengasihimu, engkau berharga di matanya. Seperti Dia peduli dengan murid-muridnya, Dia juga peduli dengan engkau. Dia juga mengerti posisimu, Dia mengerti kebingunganmu, Dia mengerti. Haleluya, haleluya. Izinkan Roh Allah menjamahmu saat ini. Saya tahu Roh Allah sedang bekerja, saya pun bisa merasakan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tangannya terulur kepadamu, tangan yang penuh kasih. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin Tuhan, amin. Amin Yesus, amin, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya. Tuhanmu peduli dengan keadaanmu. Juru selamatmu ada untukmu. Juru selamatmu adalah Tuhan yang sangat baik. Juru selamatmu, haleluya, selalu ada untukmu. Mungkin kau pikir doa-doamu tidak didengarnya. Dengar baik-baik.
Dia memperhatikan doa-doamu. Dia mendengarkan doa-doamu. Dia tahu semuanya tentang hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, lawat kami. Roh Kudus, kami buka hati kami seluas-luasnya. Engkau tahu persis keadaan kami. Engkau tahu persis kegelisahan kami. Engkau tahu persis apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasa. Tuhan, kami serahkan semua kepadamu saat ini. Terima kasih Engkau peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih dekat dengan Engkau. Kami mau menikmati dekapan kasih sayang-Mu Tuhan. Selama Engkau ada di dekat kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan gentar selama Engkau bersama kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jamah setiap umat-Mu. Kalau ada yang takut, angkat ketakutannya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu. Berikan roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan Yesus, haleluya. Tambahkan iman kami semua Tuhan. Tambahkan iman kami. Ampuni kalau terkadang kami kurang percaya. Ampuni kalau terkadang kami bimbang, sehingga kami mulai tenggelam Tuhan. Padahal kami sudah berjalan di dalam mujizat-Mu seperti Petrus. Padahal kami sudah melewati hal yang mustahil bagi orang-orang dunia. Kami mengalami perkara yang luar biasa bersama Engkau. Ampuni kami kalau seringkali kami mulai tidak fokus kepadamu. Kami mulai melirik ke kiri ke kanan, memperhatikan dunia ini. Dan kami mulai takut sehingga kami tenggelam Tuhan. Tuhan tolong kami kalau ada umat-Mu yang tenggelam hari-hari ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu seperti Engkau mengangkat Petrus Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu mengangkat kami kembali ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami mohon kasih sayang-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini memberi kekuatan. Firman ini membangkitkan iman kami semua. Firman ini Tuhan membuat kami teguh kokoh. Membuat kami berani mengangkat kepala memandang ke depan Tuhan. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kalau Engkau tidak berjalan bersama kami, jangan suruh kami berangkat Tuhan. Jangan suruh kami berjalan. Tiap hari, tiap waktu kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebab selama bersama-Mu kami akan terus melihat pertolongan demi pertolongan. Engkau tidak pernah berjanji jalan kami tidak ada masalah. Tetapi ketika kami selalu bersama-Mu, kami akan selalu melihat kebesaran-kebesaran-Mu Kau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu, pribadi mereka, iman percaya mereka. Buat makin tertanam, berakar, makin bertumbuh, dewasa ke arah Kristus. Tuhan tolong supaya di masa-masa seperti sekarang, umat-Mu Tuhan bukan menjadi kesempatan menjauh daripada-Mu, tetapi merindukan Engkau lebih dari hari-hari yang sudah. Menyadari betapa berharganya kebebasan yang Kau sudah berikan selama ini. Untuk bisa datang berkumpul, bersekutu, beribadah di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu. Tetapi seringkali kami mengabaikan itu semua Tuhan. Biarlah hari-hari ini membuat setiap umat-Mu menyadari ya Tuhan. Berkati rumah tangga umat-Mu. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, berkati orang tua. Berkati lindungi semua Tuhan. Naungi dengan kuasa-Mu, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu.
sekalipun di tengah-tengah masa sukar ini, Tuhan berkati sehingga mereka selalu melihat pemeliharaan Tuhan nyata atas mereka. Tuhan juga berkati anak-anak kami semua, baik yang sudah bekerja, yang masih menuntut ilmu, maupun yang masih dalam masa pertumbuhan. Kami mohonkan anugerah-Mu melindungi seluruh rumah tangga keluarga umat-Mu. Berkati para donatur kami Tuhan, yang sudah menyumbang, membuka tangan, mengulurkan tangan untuk memberkati, mendukung pelayanan. Kau berkati siapapun mereka. Makasih Bapa. Berkati tetangga sekeliling kami, sehingga mereka juga boleh mengenal anugerah Tuhan dan diselamatkan. Makasih Yesus, terima kasih. Berkati yang sudah melayani sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami akhiri semua ibadah kami ini. Kami terima berkat Tuhan yang melimpah. Kami terima penyertaan Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.